Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Amabel Syafa. Kenalkan, nama saya Faisal Aditya Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Purba. Nama saya Linda. Halo, saya Jevan Junal Gunawan. Halo, nama saya Muhammad Ismail. Halo, saya Fatih Alivia Sabita. Dengan video ini, kami akan menjelaskan secara garis besar hasil analisis dari video yang telah kami tonton, yaitu video Lurah Rasa Menteri atau yang ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Beliau adalah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, lebih tepatnya Lurah atau Kepala Desa Kampung Mataraman, Desa Panggung-Harjo. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi merupakan lulusan farmasi UGM setelah 22 semester, dan beliau ini merupakan pemegang IP terendah yaitu 2,04 yang pernah diluluskan oleh UGM. Dan faktanya, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini merupakan penyandang profesi apoteker loh, dan beliau sempat menjadi apoteker di apotek milik keluarganya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan organisasi yang disampaikan oleh lurah ataupun kepala desa, yakni selaku kepala desa dari Desa Panggung-Harjo. Yang pertama, Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, sebagai lulusan dari jurusan farmasi, Wahyudi Anggoro Hadi ini tidak dikenal sebagai apoteker, melainkan ia dikenal sebagai seorang lurah dari Desa Panggung-Harjo. Dan beberapa poin-poin yang kami tangkap mengenai tujuan organisasi yang diterapkan oleh Wahyudi Anggoro ini adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama itu bahwasanya beliau mengotori perubahan atau transformasi sosial. Nah, hal ini di latar belakangi pada aktivitas kegiatan berorganisasinya itu terutama keterlibatannya saat euforia pengguliran Presiden Soeharto pada gerakan reformasi 98 yang membuat Wahyudi Anggoro ini mengesampingkan kegiatan kuliahnya. Nah, pada praktisnya itu pada semester hanya 3 semester ia mengecap bangku dari perkuliahan sejak masuk kuliah di tahun 97. Nah, dimulai tahun 99 ini beliau mencoba untuk membangun kesadaran kolektif kampung dolanan di Desa Panggung-Harjo yang membutuhkan waktu lama. Nah, di tahun 2007 pasca gempa itu membuat kesadaran kolektif baru terlahir gitu ya di masyarakat Desa Panggung-Harjo. Nah, hingga akhirnya tercipta kesadaran kolektif bahwa kampung tersebut itu mempunyai satu hal yang unik, yaitu mainan anak-anak. Nah, di tahun 2012 itu beliau mencoba untuk bereksperimen karena beliau mendapatkan suatu kesempatan untuk mencalonkan atau mencoba untuk mendorong perubahan transformasi sosial dari pendekatan kekuasaan dengan mencalonkan sebagai lurah di Desa Panggung-Harjo. Nah, usaha ini tentunya membuahkan hasil di mana Desa Panggung-Harjo itu berhasil meraih juara pertama pada lomba desa terbaik tingkat DIY dan juara pertama UP2K PKK di tingkat DIY tahun 2013. Panggung-Harjo juga menjadi proyek percontohan desa ramah anak tahun 2013. Selain itu juga pernah menjadi salah satu nominator penerima Angel Award di tahun 2014. Nah, kemudian nilai yang tujuan organisasi kedua yaitu apa? Yaitu mengotori tentang pembinaan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Proses politik yang bersih itu tanpa politik uang akan mencerminkan keberjalanan ataupun keberlangsungan pemerintah yang akan dipimpinnya. Itulah salah satu prinsip dari seorang Wahyudi Anggoro. Nah, beliau mencoba untuk perlawanan politik uang dalam rangka untuk mencukupkan agar mempunyai kapasitas politik yang baik. Nah, akhirnya itu beliau terpilih sebagai lurah
di Desa Pangungharjo ini. Nah, hasilnya pelayanan aparat di Desa Pangungharjo berubah total. Ruang pelayanan Desa Pangungharjo menjadi ruang customer service di bank-bank gitu ya. Di bank-bank yang bersih, nyaman dan adem dan saling terbuka, bisa saling melihat antara masyarakat dan juga yang menjadi aparat desa. Nah, di kantor itu juga tersedia standing banner yang berisikan informasi bahwa semua pelayanan politik itu tidak dipungut biaya. Dan yang paling penting itu tidak ada celah untuk memungkinkan terjadinya pungutan liar ataupun pungli. Karena seperti ruang customer service itu semua petugas bisa melihat pekerjaan satu sama lain dan sebagaimana warga juga bisa melihat apa yang dikerjakan oleh petugas ataupun perangkat desa. Seperti yang tadi saya telah terangkan. Nah, kemudian tujuan organisasi ketiga yaitu apa? Memelopori tentang perubahan dari sisi negara. Nah, pada awalnya itu Wahyudi Anggoro Hadi adalah masyarakat yang tidak percaya dengan negara. Yaitu dibuktikan dengan tidak mempunyai surat izin mengemudi ataupun SIM gitu ya, dan tidak membayar pajak. Nah, hal ketiga yang beliau ubah dalam kepengurusannya menjadi seorang lurah gitu ya, itu adalah pola relasi masyarakat desa dengan masyarakat, relasi pemerintah desa dengan masyarakat. Wahyudi mencoba untuk memperluas dimensi pelayanan. Nah, ia juga melihat relasi yang terjalin selama ini antara negara dan warga itu hanyalah hubungan administratif saja. Nah, seperti membuat KTP, kemudian kartu keluarga, dan juga kartu kelahiran, dan menyalurkan bantuan pemerintah. Nah, padahal tugas negara tidaklah sederhana, bahwa negara harus bisa memenuhi hak-hak sipil dari masyarakatnya, dari warganya. Kemudian bagaimana untuk mencukupi kebutuhan warganya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Kemudian yang tujuan organisasi keempat itu adalah memelopori warga desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta memiliki kesadaran lingkungan. Nah, setelah mengubah pola relasi pemerintah desa dengan masyarakat, itu langkah selanjutnya yaitu beliau menciptakan warga desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta memiliki kesadaran lingkungan. Nah, sejahtera di sini harus bisa diukur dengan cara setiap keluarga mempunyai tabungan, punya jaminan hari tua, punya jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan meningkat. Itulah tutur dari Wahyudi Anggoro dalam video di podcast. Nah, kemudian lini-lini usaha itu terus berkembang sesuai dengan tantangan tersendiri. Ya. Tentu semua itu didukung oleh komitmen masyarakat Pangungharjo untuk melakukan transformasi kelembagaan dalam membangun kemandirian desa, menghadirkan layanan lebih profesional, terintegrasi, dan berjiwa kewirausahaan. Nah, dari semua hal yang terbukti di sini, bahwasanya membuktikan bahwa Wahyudi Anggoro ini berhasil untuk menciptakan warga yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Nah, itulah mungkin beberapa yang saya sampaikan tentang tujuan organisasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi yang digunakan oleh Pak Wahyudi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disebutkan. Pada mulanya, sebelum terpilih sebagai lurah, strategi Pak Wahyudi dalam mencapai tujuan sekaligus memberhentikan politik uang adalah dengan melakukan usaha yang senilai dengan nominal uang yang dikeluarkan oleh pihak lawan. Dalam artian,
Jika pihak lawan mengeluarkan uang sebesar 300 juta untuk melakukan kampanye, maka beliau juga harus melakukan usaha yang senilai dengan nominal tersebut. Kemudian saat sudah terpilih, langkah awal yang beliau ambil adalah meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi karena terdapat satu visi yang berbunyi mewujudkan pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga beliau membenahi tata kelola pemerintah desa dengan memaksimalkan kapasitas kepemimpinan. Dan ada 5 kapasitas dasar yang harus dibingkai dengan keteladanan agar menjadi kapasitas kepemimpinan tersebut. Selain itu, dikarenakan perangkat desa yang tidak berubah mengikuti perubahan kepemimpinan, membuat beliau harus merubah relasi antara warga dengan pemerintah desa. Sebelumnya, relasi antara warga dan perangkat pemerintah desa hanya untuk hal administratif. Sekarang, beliau memperluas dimensi pelayanan publik yang menyangkut pelayanan barang dan jasa. Beliau juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar dalam rangka menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah desa. Kultur yang dibangun adalah kultur birokrasi pemerintahan. Untuk melakukan itu, sejak tahun 2016 dikembangkanlah sistem penggajian berbasis kinerja. Sistem penggajian berbasis kinerja ini apa ya? Jadi, sistem penggajian berbasis kinerja ini konsepnya yang berkinerja baik beratas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk juga demikian. Dalam hal ini, 100% adalah kepemimpinan. Itu bagaimana tantangan itu dapat dikelola agar nantinya bisa dibangun sistem pengunci yang kuat untuk memaksa yang lain untuk ikut berubah. Untuk membangun sistem berbasis kinerja dilakukan pendekatan yang sangat teknokratik. Itulah mengapa salah satu kapasitas dasar yang harus dimiliki kepala desa adalah kapasitas regulasi. Yaitu kemampuan untuk memahami aturan dan memproduksi aturan itu. Selain itu, dilakukan juga reformasi ulang birokrasi. Hal yang paling substantif adalah mengubah pola relasi antara warga desa dan pemerintah desa, di mana selama ini pola relasinya itu lebih bersifat administratif, yang artinya hampir tidak ada alasan lain bagi warga desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan KTP, ngurusin sertifikat tanah, dan sebagainya. Yang dilakukan untuk mengubah pola relasi itu adalah memperluas dimensi pelayanan publik, di mana bukan hanya administratif saja, namun juga memberikan pelayanan barang ataupun jasa. Dalam kultur kepegawaian sendiri, Bapak Wahyudi Anggoroadi menekankan kedisiplinan pegawai itu merupakan fondasi utama untuk menyukseskan reformasi birokrasi tersebut. Baik, selanjutnya poin keempat, proses pengendalian manajemen. Nah, dengan meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi, pemerintah mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah desa mempunyai visi yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesan dalam lingkungan. Pemerintah desa Panggung bisa membangun desa ketika tata kelola desa bisa berjalan dengan baik dan benar, dengan melakukan cara, yaitu yang pertama, kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintah desa. Dengan cara melawan politik uang dan mensyaratkan 5 kapasitas dasar terdiri dari regulasi, distributif, ekstraktif, responsif, dan jamin. Yang kedua, dengan reformasi birokrasi, meletakkan pola hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa, dan memperluas dimensi pelayanan publik yang mencakup. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis tentang struktur organisasi. Yang pertama itu adalah struktur organisasi pemerintah desa Panggungharjo. Nah, struktur organisasi yang digunakan pada pemerintah desa Panggungharjo adalah struktur organisasi fungsional. Di struktur fungsional,
Di dalamnya setiap manajer atau dalam hal ini atau kasus ini itu seperti sekretariat desa, seksi-seksi, dan juga pedukuhan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi. Contohnya pada urusan keuangan, urusan tata usaha dan umum, urusan perencanaan, pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Dan dalam struktur tersebut, lurah berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu ada sekretariat desa yang dipimpin oleh carik desa dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah desa. Carik desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada carik desa yang terdiri atas urusan-urusan seperti urusan keuangan, urusan tata usaha dan umum, dan urusan perencanaan. Kemudian juga ada seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah desa, dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh carik desa. Selanjutnya, ada pelaksana kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut dukuh, itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah desa, dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh carik desa. Kemudian yang kedua itu ada struktur organisasi badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Panggung Harjo. Nah, badan usaha milik desa atau BUMDes Panggung Lestari adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa Panggung Harjo. Nah, struktur organisasi yang digunakan oleh BUMDes Panggung Lestari adalah struktur unit bisnis. Hal tersebut dikarenakan BUMDes Panggung Lestari memiliki 5 unit usaha, yaitu Jasa Pengolahan Sampah, Kampung Mataraman, Depelataran, PT Sinergi Panggung Lestari, dan pasardesa.id. Nah, di dalamnya ini para KA unit usaha bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Kelima unit bisnis tersebut juga bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Namun, meskipun kelima unit tersebut adalah unit usaha, hal tersebut juga milik desa, yang kemudian selain dari perspektif ekonomi juga harus dilihat dari perspektif sosial, seperti dari pelayanan publik, dan termasuk juga ukuran keberhasilannya, itu bukan hanya diukur semata-mata seberapa besar profitnya, tetapi juga benefitnya. Lalu apabila dilihat dari profit, yang pertama kali menguntungkan adalah Kampung Mataraman, kemudian Jasa Pengelolaan Sampah, itu dikarenakan lebih banyak fungsi sosialnya, yaitu untuk mendorong perubahan. Lalu ada juga PT Sinergi Panggung Lestari yang baru tumbuh dan berorientasi ekspor dan komoditas internasional. Itu sehingga ada beberapa prasyarat regulasi yang harus dipenuhi dan secara waktu juga masih dalam masa tumbuh. Selanjutnya adalah bagaimana pimpinan mengelola sumber daya manusia. Dalam mengelola SDM, Pak Wahyudi memiliki caranya tersendiri. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Ia mengubah pola antara warga desa dengan perangkat desa yang awalnya hanya sebatas administrasi, ditambah dimensinya menjadi barang dan jasa publik. Lalu yang kedua, beliau melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Lembaga-lembaga ini juga dalam rangka untuk memasukkan orang baru yang baik, pintar, dan progresif yang diharapkan dapat menopang perjalanan desa Panggung Harjo. Dan yang ketiga adalah sistem pengajian berbasis kinerja. Sistem ini baru diadakan dari 2016. Dengan sistem ini seakan memaksa perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya dan akan berujung pada kemajuan desa Panggung Harjo. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan. Banyak sekali nilai-nilai yang dianut Pak Wahyudi berdasarkan video yang telah kami tonton. Yang pertama ada nilai kedisiplinan. Pak Wahyudi membuat perubahan pola kebiasaan perangkat desa yang tadinya santai dan asal jalan menjadi lebih disiplin.
Ini ditandai dengan Pak Wahyudi yang selalu berangkat setiap hari dengan lebih awal dan ikut turun tangan membersihkan WC. Yang selanjutnya ada nilai keteladanan. Menurut Pak Wahyudi sendiri, dasar dalam sebuah organisasi adalah keteladanan. Sebelum kita bersama-sama meraih tujuan dan menghadapi suatu tantangan, menurut Pak Wahyudi, keteladanan pemimpin sangatlah penting. Beliau memberikan contoh dari yang sederhana dan mendasar kepada seluruh perangkat desa untuk mengubah iklim kerja yang lama. Selanjutnya ada nilai proaktif. Pak Wahyudi terus menggerakkan seluruh perangkat desa demi mewujudkan atmosfer kerja yang optimal. Dengan Pak Wahyudi membuat program analisis jabatan bagi seluruh perangkat desa. Tujuannya agar perangkat desa dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, serta hasil analisis itu digunakan sebagai penilaian kinerja perangkat desa. Selain itu, beliau terus menggerakkan masyarakat Panggung Harjo untuk terus melakukan sesuatu dan berinovasi. Kemudian ada nilai konsisten. Pak Wahyudi memberikan contoh langsung kepada seluruh perangkat desa bagaimana caranya bersikap konsisten terhadap kinerja, yaitu dengan Pak Wahyudi mencontohkan berangkat kerja setiap hari jam 8 pagi dan tidak akan pulang sampai sekurang-kurangnya jam 6 sore. Selanjutnya ada nilai sustainability. Maksudnya di sini adalah Pak Wahyudi terus membuat program-program berkelanjutan untuk Desa Panggung Harjo dengan terus mengembangkan lini-lini usaha BUMDes Panggung Lestari. Contohnya yaitu membuat kelompok usaha pengelolaan sampah, membuat kelompok usaha pengolahan minyak nyamplung, dan berbagai lini usaha lainnya. Lalu nilai yang terakhir adalah nilai integritas. Pak Wahyudi adalah orang yang memiliki integritas tinggi. Pak Wahyudi mengisahkan bagaimana kondisi awalnya yang ditemui saat pertama kali memimpin Desa Panggung Harjo, yaitu seluruh perangkat desa bekerja dengan kebiasaan lamanya. Beliau menghadapi dan mengelola tantangan tersebut dengan sikap yang optimis. Dalam mengelola tantangan tersebut, beliau terus melakukan langkah-langkah strategis dan terus melakukan reformasi birokrasi pemerintah desa demi tercapainya pelayanan publik yang baik. Hal-hal yang menginspirasi kelompok kami berdasarkan video Lurah Berasa Menteri adalah ketika Pak Wahyudi Anggoro mempersiapkan diri menjadi kepala desa hanya dengan waktu 6 minggu, dan juga inisiatif Pak Wahyudi Anggoro yang pada saat itu awalnya menunggu sekiranya ada calon yang bisa dititipi amanah dan juga bisa mendorong perubahan. Namun karena tidak ada yang bisa dititipi amanah, akhirnya beliau mendaftar menjadi kepala desa untuk mendorong perubahan dan juga untuk melawan politik uang. Hal lain yang dapat menginspirasi kelompok kami adalah kesadaran Pak Wahyudi terhadap abainya pemerintah dalam mengurus masyarakat dapat menjadi motivasi tersendiri bagi beliau untuk melakukan perubahan. Namun, beliau tidak hanya bergembar-gembor terhadap ketidaksukaannya, beliau juga melakukan aksi nyata dengan cara mencalonkan diri menjadi kepala desa agar dapat membuat perubahan sesuai dengan yang ia idamkan. Hal yang menginspirasi saya dari video tersebut adalah semangat Pak Wahyudi dalam memerangi politik uang. Sejak awal, bahkan sebelum terpilih sebagai lurah, beliau sudah mempunyai niat untuk melawan politik uang, sehingga di masa jabatannya, beliau dapat mewujudkan niat tersebut. Itulah hasil analisis dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk di-like dan share ke teman-teman kalian ya.